Halo pemirsa channel kabarpenumpang.com. Dampak pandemi saat ini telah menciptakan kerinduan pada sebagian masyarakat untuk bisa kembali mencicipi penerbangan berkualitas. Namun faktanya, tak mudah untuk bisa menikmati penerbangan. Ada beragam pembatasan perjalanan, terutama antar negara, yang diterapkan untuk memenuhi apa yang disebut sebagai protokol kesehatan. Di sisi lain, maskapai penerbangan pun punya keinginan kuat untuk menjawab keinginan di tengah pembatasan perjalanan tadi. Bukan hal yang mudah, lantaran sejak awal pandemi, industri maskapai sudah terlanjur jatuh ke titik tercuram dalam sejarah dirgantara. Yang jadi pertanyaan kemudian, apakah keinginan untuk terbang tak bisa disalurkan? Sementara begitu banyak pesawat yang mangkrak di bandara-bandara. Tentu hidup harus terus berjalan, termasuk di musim pandemi ini. Kreativitas tidak boleh mati. Berangkat dari tantangan tersebut, maskapai EVA Air dan China Airlines menjadi pelopor layanan penerbangan gaya baru yang kondang disebut sebagai Flight to Nowhere. Lantas apa yang khas dari Flight to Nowhere? Jawabannya pada penerbangan ini, Anda berangkat dan tiba di bandara yang sama, atau dapat diartikan semacam Joy Flight yang dikemas dengan sentuhan marketing baru. EVA Air misalnya, maskapai asal Taiwan ini menawarkan Flight to Nowhere dengan tetap memiliki negara tujuan, yakni ke Jepang. Hanya saja, maskapai tersebut tidak mendarat di negeri Sakura, melainkan kembali ke Taiwan untuk mendarat di bandara semula, alias return to base. Langkah EVA Air dan China Airlines tak lama diikuti oleh maskapai Jepang, yaitu All Nippon Airways atau ANA. Maskapai ini menawarkan terbang keliling langit sekitar bandara dan kemudian mendarat di bandara yang sama. Gaya tersebut kemudian diikuti oleh Singapore Airlines. Tak ingin bangkrut, maskapai nasional negeri singa ini kemudian menawarkan terbang 3 jam tanpa tujuan. Diperkirakan Flight to Nowhere Singapore Airlines baru akan di-launching pada bulan Oktober mendatang. Penerbangan tanpa tujuan tersebut nantinya dimulai atau lepas landas dari Bandara Changi, keliling di langit bandara, dan kemudian mendarat kembali di bandara yang sama. Sejauh ini, belum diketahui akan seperti apa layanan on-board yang ditawarkan, termasuk pesawat yang akan digunakan, serta harga tiket penerbangan tanpa tujuan itu. Masih dari Asia Tenggara, Royal Brunei Airlines, maskapai milik Kerajaan Brunei Darussalam, rupanya juga menawarkan Flight to Nowhere. Dengan harga tiket mulai dari $106 atau sekitar 1,5 juta rupiah, traveler akan diajak jalan-jalan keliling negeri, bahkan sampai ke negara tetangga. Tak ayal, tawaran tanpa tujuan dari Royal Brunei Airlines diserbu oleh traveler. Lewat program Dine and Fly, Brunei Airlines akan mengerahkan salah satu dari 7 Airbus A320neo dalam penerbangan tanpa tujuan ini, mengelilingi Brunei Darussalam dan beberapa destinasi di Malaysia seperti Kota Kinabalu dan Labuan selama hampir 3 jam. Lain lagi kabar dari negeri kanguru, maskapai Qantas menawarkan penerbangan mengelilingi Australia, di mana keberangkatan pertama akan dimulai pada 10 Oktober. Qantas menawarkan 134 kursi dengan harga yang bervariasi, mengikuti kelas yang dipilih, mulai dari first class sampai economy class. Penerbangan Qantas keliling Australia akan melintasi berbagai ikon di benua tersebut, seperti melihat Great Barrier Reef, pedalaman Australia, mengitari Sydney Harbour, dan Outback dari ketinggian 30.000 kaki, serta melakukan penerbangan rendah di atas Uluru dan pantai Bondi selama kurang lebih 7 jam. Penerbangan tersebut nantinya akan berangkat dari Bandara Internasional Sydney dan mendarat di bandara yang sama. Dalam penerbangan tanpa tujuan ini, Qantas akan mengerahkan armada Boeing 787 Dreamliner. Hal ini tentu spesial mengingat dalam kondisi normal, pesawat tersebut hanya digunakan pada penerbangan jarak jauh.
Selain itu, penggunaan Dreamliner dalam Flight to Nowhere terasa spesial berkat jendela besar pesawat untuk mendukung visibilitas penumpang dari dalam kabin pesawat selama penerbangan berlangsung. Semua itu juga bakal dilengkapi dengan hiburan spesial dari musisi papan atas, serta dipandu oleh salah satu host ternama Australia. Di samping tentunya ada hidangan spesial on board. Tidak semua Flight to Nowhere harus benar-benar terbang. Seperti China Airlines, maskapai dari Taiwan ini lebih mengedepankan ke ranah wisata edukasi. Konsep Flight to Nowhere dari China Airlines adalah mengajak penumpang masuk ke kabin pesawat tanpa terbang ke suatu destinasi. Melihat tren Flight to Nowhere di dunia, apakah model penerbangan tersebut akan diadopsi di Indonesia? Mengingat lumayan banyak pesawat dari maskapai nasional, terutama dari varian wide body yang terparkir begitu lama menanti penumpang di bandara. Bukankah ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang merindukan terbang berkualitas? Sementara bagi maskapai, penerbangan ini bisa menambah potensi pendapatan di tengah krisis keuangan yang melanda. Nah, demikian sekilas ulasan kami tentang perkembangan layanan Dirgantara. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel kabarpenumpang.com. Sampai jumpa.